Pembalap mana yang tidak bisa datang? Terkena mobil. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Sekarang semua orang sudah siap. Apa yang kita shoot tanpa pembalap? Hei, berhenti menelepon. Kemarilah. Apa yang terjadi? Sutradara benar-benar minta maaf. Stuntman terkena mobil dalam perjalanan ke sini. Dia tidak bisa datang. Pembalapnya terkena. Bagaimana dengan orang-orang ini? Mesin sudah siap. Apa yang kamu shoot? Apa yang kamu tunggu? Jadi mari kita cari yang lain. Apa yang harus dilakukan? Kita harus mencari cara. Kalau tidak, kenapa kamu tidak datang saja? Kamu bahkan tidak tahu cara mengendarai sepeda roda 3. Bersiaplah dengan cepat. Kenapa? Apa yang harus dilakukan sutradara sekarang? Sutradara Rao, saya bisa menyetir. Kalau tidak saya akan mencoba. Tidak, kamu bukan profesional. Bukankah itu lebih berbahaya? Bagaimana jika terjadi kecelakaan mobil? Ya kakak, mimpi kita baru saja mengambil langkah pertama. Kamu tidak bisa mati seperti ini. Dia mulut burung gagakmu. Asisten sutradara. Bagaimana kontaknya? Sedang menghubungi. Apa yang sedang dihubungi? Kamu bahkan tidak bisa menangani hal kecil seperti ini. Kenapa kamu masih mengikuti saya? Kamu bahkan tidak bisa menangani hal kecil seperti Bagaimana kamu bisa membuat film dengan saya di Bagaimana membawa kamu ke dunia dan melampaui Cina? Maaf sutradara, saya minta maaf. Sutradara, saya punya solusi. Serahkan pada saya. Ling Xiao, tolong pergi dan lihat. Hei, orang yang kamu cari harus bisa diandalkan kan? Ya, bisa diandalkan, jangan khawatir. Tuan Chen. Permisi, perutku agak tidak nyaman. Aku akan ke kamar mandi. Sutradara. Tongkatmu. Ayo. Terima kasih. Kak, kita kekurangan seorang pembalap di lokasi syuting. Ayo ikut aku menjemput sutradara. Kupikir ada sesuatu yang mendesak. Aku sedang mengajar di sana. Kamu cari orang lain saja. Ayo kita pergi lihat. Oh, aku sibuk. Hei Kak, tolong bantu aku dong. Ini pertama kalinya aku jadi pemeran utama. Kamu tidak tega melihat mimpiku hancur. Kamu tega, Kak. Kenapa kamu tidak bisa diandalkan? 5.000 yuan sehari. Bantu aku selesaikan adegan ini. 5.000 yuan. Kak, kamu mikir apa? Lebih tinggi dari aku? Janji sekarang. 10.000. 10.000? Kamu gila. Kenapa kamu tidak naik saja? Perjalanan mimpi kita baru saja dimulai. Aku tidak bisa mengambil risiko. Boleh tidak? Ayo ganti baju. Jalan. Kak, sejak debutmu kamu sudah jadi aktris kelas 3. Hei Kak, jangan khawatir. Sutradara ini milik kita, jangan khawatir. Kenapa? Jalan cepat, jalan cepat. Hei baju. Ini. Ayo sutradara. Hei, supirnya sudah datang. Bagaimana kalau Dangdang? Ada apa denganmu? Oh, tidak apa-apa. Sudah lihat sebelumnya. Kalau sudah lihat berarti tidak ada masalah. Ayo sutradara. Sudah waktunya, semua departemen siap untuk mulai bekerja. Ayo kita bekerja dan ganti baju. Bisakah aku menyesal sekarang? Apa katamu kakak? Ayolah. Terima kasih, ayo kita pergi. Ya Tuhan, buka matamu. Aku tidak pernah menyangka akan mendapat kesempatan untuk membalas dendam secepat ini. Tuan Chen. Aku akan bersiap-siap dulu. Oke, sibuklah.
Kakak, aku baik-baik saja. Bermain seperti biasa saja. Sabuk pengaman. Oh, Aku memberitahumu. Tunggu sebentar ketika aku mulai. Kamu bersiap di depan. Tunggu sampai aku bilang 321 dan mulai mengayun seperti ini. Jalan saja dengan kecepatan penuh dalam rute berbentuk S. Lihat garis putih itu? Tidak lebih 1 titik, tidak kurang 1 titik. Jika kamu salah, seluruh grup akan menemani kamu melakukannya lagi, kamu tahu? haruskah kamu begitu keras? Menjadi keras disebut seni, kamu tidak mengerti? Dokter penjaga siap. Mari kita mulai semuanya. Semua departemen harus bersiap. Mesin A dan mesin B siap. Kita akan mulai ketika selesai. Bagus. Persiapan berbagai departemen. Kamu baik-baik saja, kakak. Tidak ada masalah kan? (321) mulai. Kamu hati-hati. Sangat bagus. Aku tidak melihatnya. Cukup mengesankan. Teknologinya sangat bagus. Masih seorang gadis. Yang melengkung itu sangat indah. Itu dia, kamu memukulku diam. Asisten sutradara, mengapa kamu mengatakan ini padanya? Itu adalah. Apakah kamu akan memberitahunya? Bagaimana mobil ini dikendarai? Maaf semuanya. Kita harus mengulang lagi karena penggantinya. Semuanya siap-siap. Ayo lagi. Datang ke Pak Chen untuk makan kue. Taruh saja di sana. Semua departemen siap. Pak Chen. Makan buah dulu. Tan meminta Anda. Tolong awasi saya. Buka. Kak, kamu masih jauh, kenapa berhenti? Asisten sutradara bisa kasih tahu dia bisa nyetir nggak? Awalnya maju sekarang mundur. Apa yang terjadi? Matanya di belakang. Kamu kasih tahu dia. Ah, Kamu bahkan membiarkan jendela mobil terbuka begitu lama. Mobil itu seperti hidup, tahu? Hidup itu seperti apa? Ada naik turun. Seperti musik, ada ritme nada tinggi dan rendah. Kamu pikir lagi naik motor? Perjalanan bulan madu. Yakin? Kalau nggak, Kak, tolong berhenti bicara. Sutradara Rao. Hei, saya pikir kamu benar-benar berbakat. Lancar ngomong. Begitulah cara saya bicara. Satu kata yang mengungkap rahasia. Sekarang susah banget cari aktris kayak kamu di Cina. Saya ingin bekerja sama erat dengan kamu. Kamu juga harus belajar dari kakakmu. Kita harus belajar apa artinya lembut, perhatian, dan jujur. Berapa banyak sih yang tombu kayak kamu? Nggak sopan, nggak ada selera, ayo lagi.
Ah, Biar lawan kecewa. Mari coba lagi lain kali. oh selesai. Wow, keren banget. Wow kak, kamu keren banget X7024. Gimana bisa kamu keren banget? Berhenti. Dan. Jeng. Kemari sutradara, ada apa? Kamu lihat? Bagaimana kamu melakukan makeup ini? Kita perunggu kok kita jadi putih banget. Ulangi, aku tahu. Semuanya karena penggantinya. Sekali lagi, maaf merepotkan. Sutradara Rao, ada apa dengan lehermu? Aku tahu klinik yang bagus, aku akan mengantarmu ke sana. Semuanya. Apakah tadi kamu melewati itu? Hahaha, selamat ulang tahun Ayah Mua. Selamat ulang tahun, Mua. Hahaha, buatlah permintaan. Oh, dan buatlah permintaan. Iya, buatlah permintaan. Hahaha, oke. Hei, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Bersama-sama 123. Hahaha. Hei ibu dan ayah, biar aku foto kalian berdua. Iya. Ibumu dan aku sudah lama tidak foto bersama, haha. Ayo, lebih dekat, lebih dekat. Ayo, hei, lihat kenapa kamu masih hei. Ayo, 123. Bagaimana kalau aku foto kalian berdua? Ayo, aku ingin foto dengan anakku. Lihat betapa tampanan aku. Ayo peluk ibu lebih erat. 123. Oh, lihat betapa bagus fotoku ini. Oh, bukankah ini bagus? Lihat betapa tampanan aku. Permintaan apa yang baru saja kamu buat? Permintaan apa yang bisa aku buat? Aku berharap kamu dan ayahmu sehat selalu. Bagus. Kamu tidak membuat permintaan untuk dirimu sendiri. Jika kalian baik-baik saja, aku juga akan baik-baik saja. Keluarga yang harmonis membawa kemakmuran, hahaha. Ayo, potong kuenya. Ini hadiah ulang tahunku untukmu. Oh, anakku, betapa perhatiannya kamu. Ya ampun, kelihatannya bagus, tapi ibuku terlihat terlalu muda. Pasti lebih muda. 10 tahun lebih muda. Haha, benar Laulin, biar aku lihat apakah kelihatannya bagus. Oh, 10 tahun lebih muda. Setidaknya dia masih berusia 20-an, hahaha. Kamu bersikap tidak sopan di depan anaknya. Hahaha, terima kasih nak. Oke, sama-sama. Ayo, cepatlah potong kue dulu. Ayo, potong kuenya. Oh bu, aku mau buka pintu. Pergi, lihat siapa itu. Siapa yang datang? Oh, siapa peduli siapa lagi yang datang? Potong kue dulu. Potong yang besar untuk anakku. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk mengantar sesuatu. Aku juga disuruh oleh bosku. Aku di sini untuk memberikan bunga ini kepada Nyonya. Oh, aku kira kamu tinggal di sini. Katakan saja, bagaimana mungkin orang yang tidak berbudaya seperti kamu tinggal di sini? Apakah kamu tahu di mana Nyonya Zhao Meihua? Ling Xiao. Ah, gadis ini. Ya, Bibi. Mr. Zhao Zenan menyuruhku Zenan memberikan ini menyuruhmu kepada Anda. datang. Ya, anak ini benar-benar perhatian. Aku masih ingat memberikan hadiah ulang tahun untuk bibiku, haha. Sudah makan? Mari makan kue bersama. Tidak perlu Bibi, aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Selamat tinggal Bibi, baik, selamat tinggal. UPS. Apa yang kamu lihat, Bu? Apakah kamu kenal gadis ini? Ya, sepertinya kita kenal. Dia adalah sekretaris perusahaan Zenan. Kami juga ada kerja sama bisnis dengan perusahaan kami. Itu hanya kerja sama bisnis. Ya, Matamu melotot semua, kamu tahu? Bu, sudah larut, aku pergi sekarang. Mau kemana? Kamu belum makan kuenya. Kamu kabur lagi. Aku simpan kuenya untuk besok.
Sekretaris. Itu tidak sesederhana itu. Lauling. Anakku dalam masalah. Kenapa kamu mengikutiku? Siapa bilang aku mengikutimu? Aku mau ke terminal bus. Hei, jalan lebih pelan dong. Enggak mau aku ikutin kamu. Jalan berdampingan bukan termasuk mengikuti. Mata kuliah ideologi dan politik mengajarkan kita, pria itu materialistis. Wanita itu idealistis. Meski aku nggak tahu salahku apa. Kalau begitu kamu pikir aku salah. Berarti aku memang salah. Jadi sekarang aku minta maaf dengan sungguh-sungguh. Ya kurang lebih begitu. Jadi gimana kamu mau ganti rugi ke aku? Dua cara. Pertama, biarin aku pakai bajumu sehari. Biar kamu bisa ngerjain aku. Jorok banget sih. Yang kedua. Jadi gimana kamu mau aku ganti rugi? Enggak tahu. Tiba-tiba aku enggak marah lagi sama kamu. Ah, nggak boleh gitu. Aku punya kelebihan. Aku nggak pernah ngutang budi sama orang. Oke, nanti aku kasih tahu kalau udah kepikiran. Oke, udah keluar. Makasih sama-sama. UPS. Aku buru-buru pergi nggak bawa uang. Pinjem dikit ya. Nanti aku bayar. Oh, aku datang. Wah, tempatnya bagus nih. Jangan dikirim deh. Udah malam banget. Hai, cepat pulang, semuanya udah dikirim ke sini. Enggak terlalu jauh kok. Beneran enggak perlu. Aku lewat sini tiap hari. Oh, kenapa nggak nyaman? Oh, pacarmu bakal cemburu. Oh, iya. Gimana bisa punya pacar kalau sifatnya jelek? Kamu gangguin ya? Halo. Kamu bekerja keras dan tidak pernah mengeluh. Kenapa kamu tidak pernah bersikap baik padaku? Maka tanyakan pada dirimu sendiri. Aku baik-baik saja. Aku akan mengejarmu dan meminta maaf. Aku mengantarmu pulang sekarang. Bicara manis. Hei, aku tidak seperti ini pada orang lain. Kamu tahu apa itu cabul? ST. Itu agak berlebihan. Nona Wei. Apakah kamu ingin aku mengejarmu?
Hei, apa yang kamu lihat di sini? Aku sudah dewasa tapi masih suka boneka ini. Kekanak-kanakan atau tidak? Apa yang kamu tahu? Baiklah, biar aku lihat apa ini. Halo. Haha, kembalikan padaku, haha, kembalikan padaku. Lin Xiao tidak akan memberikannya padamu, kembalikan padaku, haha. Hei, kembalikan padaku. Jangan membuatku mengembalikannya. Kamu benar-benar memukulku. Bukan hanya mainan, aku akan membelikanmu yang baru. Aku akan membeli yang lebih besar. Apakah kamu menghasilkan uang? Lin Xiao. Apakah kamu pikir kaya itu hebat? Uang bisa mendapatkan segalanya. Tahukah kamu berapa tahun boneka ini bersamaku? Sejak kamu muncul, duniaku tidak pernah damai. Kamu menghilang. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu lagi. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak tahu boneka ini. Ini sangat berarti bagimu. Kupikir ini hanya gantungan kecil biasa. Pikir. Kamu pikir. Sok tahu. Sombong. Tidak masuk akal. Aku sudah muak denganmu. Baiklah, katakan padaku mengapa aku begitu sok benar. Betapa sombongnya. Bagaimana bisa kamu begitu tidak masuk akal? Bukankah itu hanya boneka? Aku akan membelikanmu yang baru, oke? Boneka ini untukku. Itu unik di dunia. Pada usia 7 tahun, aku tidak sengaja melewati toko ini. Melihat boneka-boneka di etalase. Hanya ingin. Aku tidak tahu apa-apa saat itu. Ibundaku membawaku sendiri. Hidup sangat sulit. Tidak ada uang tunai untuk membeli barang-barang ini. Tapi aku tidak mengerti. Aku hanya ingin. Ibundaku memberitahuku. Anak-anak hanya memiliki hari ulang tahun. Baru bisa membeli barang-barang ini. Aku menantikannya setiap hari. Bertanya-tanya kapan hari ulang tahunku. Akhirnya itu hari ulang tahunku. Dia sudah habis terjual. Tahukah kamu betapa sedihnya aku? Hahaha. Aku sangat sedih. Terus menangis. Menangis dan menangis, tertidur saja. Ketika aku bangun, aku menemukan boneka di samping bantalku. Aku sangat senang. Ternyata ibuku tahu aku sangat menyukainya. Tidak tidur semalaman. Aku menjahitnya untuk diriku sendiri. Jadi nanti. Apakah aku jauh dari rumah untuk belajar? Masih bekerja. Aku selalu membawanya bersamaku.
Banyak boneka di sini. Mana yang kamu suka? Aku memberikannya padamu. Yang besar ini. Bolehkah aku memberikannya padamu? Tidak apa-apa. Aku sudah bertanya ini berkali-kali. Pemiliknya bilang dia tidak akan menjualnya. Mengapa? Kamu harus percaya padaku. Aku pasti bisa bantu kamu mendapatkannya. Sudah larut dan aku lelah. Ayo pergi. Kalau kamu nggak percaya, aku bisa bantu kamu mendapatkannya. Haha Michael, kapan kamu datang ke Cina kemarin? Kenapa nggak kasih tahu aku? Aku akan jemput kamu. Enggak. Aku akan istirahat dulu dan Perry yang akan jemput aku. Kamu minum APA. Aku akan bantu kamu sedikit. Kamu tahu. Pelayan yang baik. Mau pesan apa, Pak? Latte ya. Oke. Aku benar-benar ingat. Oh, bahasa Chinese-nya bagus banget. Bicara jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Aku baru saja selesai ujian Chinese level 4. Aku dengar kamu nggak masuk ke perusahaan ayahmu. Tapi aku buka toko 4S sendiri. Ya, aku nggak mau bergantung pada keluarga. Aku cuma mau melakukan sesuatu yang menarik buat aku. Wah, kamu berani banget. Mana ada. Menurutku orang Chinese akan memilih untuk memulai bisnis sendiri. Tapi kamu memulai bisnis sendiri. Seberapa lelah kamu? Pernah kepikiran nggak? Sekarang kamu nggak punya bantuan ayahmu. Kamu masih harus berjuang bertahun-tahun lagi. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Aku pikir yang paling penting dalam memulai bisnis adalah mewujudkan nilai diri. Kebahagiaan sendiri itu yang paling penting. Itu keren banget. Tahu nggak? 70% orang kaya di Amerika. Semua melalui jaringan pribadi mereka. Sukses. Ya dan. Kamu nggak menikahi selir yang seumuran ayahmu. Itu benar-benar nggak adil. Kamu di mana seorang mahasiswa berprestasi dari Wharton Business School? Hahaha. Bukan mahasiswa berprestasi tapi mahasiswa terbaik. Oh, mahasiswa terbaik. Aku nggak sebaik yang kamu bilang. Aku cuma nggak mau ayahku mengomeli aku setiap hari. Kopi kamu. Aku bantu. Kenapa? Apa ini? Formulir pendaftaran kompetisi desain mobil. Oh, itu sebabnya aku datang ke Cina. Ini yang membuatku sangat menderita. Ahahaha. Bukan kolusi ini berantakan. Aku dalam keadaan berantakan. Malu. Hei, kamu bilang hei. Aku berencana menambahkan teknologi ban penerbangan ke mobil ini. Selain itu, aku ingin mengganti plastik di dalam mobil, semua dengan plastik nano. Aku ingin membuat mobil ini lebih aman dan lebih andal. Yah, ganti bodi titanium alloy. Dengan tenaga nuklir. Autonomous driving. Mobil kamu bisa pergi ke bulan sekarang. Aku bilang kenapa kamu seperti ini. Mungkin setelah beberapa ratus tahun, bisakah orang benar-benar mengemudi ke bulan? Kamu harus punya mimpi, jangan selalu jadi katak dalam sumur. Apa bedanya mobilmu dengan mobil konsep? Apa kamu mau ada yang membelinya? Mobilku dimaksudkan untuk dikagumi. Siapa bilang ini akan diproduksi massal? Kamu terlalu idealis. Tahu bauku. Siapa kurirnya? Apakah ini kiriman saya? Punya Ling Xiao. Oh, kalau begitu aku yang tanda tangan untuknya. Terima kasih. Tidak, maaf. Ya, sampai jumpa.
Paketnya bukan milikku, itu milikmu. Ini kompetisi desain mobil. Bagaimana dengan kompetisi desain? Mereka bilang desainku ada kekurangan. Tidak apa-apa. Hadak mesal tadi kira. Mari kembali besok. Di mana kamu jatuh, di situ kamu bangkit. Ling Xiao. Tidak. Apa maksudnya? Apa maksud Ling Xiao? Apa aku akan tersingkir? Kamu meremehkanku terlalu banyak. Ya, kamu lulus. Keren banget. Desainmu bisa sampai ke bulan. Malam ini aku traktir kamu minum. Jangan aku yang traktir, aku yang traktir. Aku yang beliin kamu anggur. Kamu yang beliin aku anggur. Oke, V itu nggak bener bukannya ah? Hei Ling Xiao. UPS. Hei, kamu mau makan mie instan? Apa yang terjadi hari ini? Bukannya tadi semua buru-buru, makan beberapa suap. Wanginya enak banget. Hei, aku nggak nafsu makan. Ceritain apa yang salah. Aku patah hati. Hei, aku lagi ngomongin Kijun. Kapan kamu punya pacar? Nggak bilang-bilang sama aku. Aku udah tinggal sama kamu lama banget tapi nggak tahu. Nggak mungkin pacaran online kan? Bro, aku kasih tahu semua cewek di internet itu penipu. Nggak percaya. Oh, bukan cewek. Kalau bukan cewek bisa jadi cowok. Cowok. Oh, kamu mikirnya kemana? Aku kasih tahu. Di hidupku ada 2 pacar. Pertama saham. Kedua game. Sahamku hari ini nggak senang. Aku jatuh. Kamu ini. Aku nggak sadar kamu punya kemampuan main 2 sisi. Cukup buat kamu khawatir. Rambut ini udah putih, kamu masih terus melakukannya. Warna rambutnya cukup pas. Hampir mirip kakekku. Kenapa? Kalau kamu benar-benar terjebak, aku sarankan kamu segera menikah. Ayo. Makan sambil. Hei, kalau kamu nggak makan kenapa nggak biarin orang lain makan? Dan kamu nggak makan. Putuskan untuk tidak makan. Jangan makan itu. Makanlah jika kamu suka. Tuan sudah kembali. Jiangwo kembali tepat waktu, dan hidangannya sudah siap. Hei, hari apa ini? Ayah sudah kembali. Cuci tanganmu dan makan. Pagi ini, Tuan muda meminta saya menemani dia ke pasar seafood untuk membeli beberapa sayuran. Kamu baru saja kembali dari Amerika Serikat. Saya akan memasak beberapa hidangan untukmu sendiri. Oke. Saya tahu saya berbakti. Bagus. Tapi saya beritahu kamu, dari sekarang saya tidak akan mengganggumu kecuali ada hal penting di hari Sabtu dan Minggu. Paman Wang Jiangwo sedang bersikap sopan saat mengatakan Saya ini. bukan orang luar. Selain itu, saya kebetulan mendapat Coba manfaat dari pengaruhmu. masakan Shenan. Haha, oke, berhenti bicara. Makanannya sudah dingin, makanlah cepat-cepat. Oh, bagus. Ayo duduk. Xin-an. Lumayan, rasanya enak banget. Itu bagus. Shenan, keahlianmu benar-benar bagus. Hei, apa kabar di internet akhir-akhir ini? Saya pikir Shenan adalah pria yang hangat. Dia adalah pria yang hangat. Dia tampan dan bisa memasak. Gadis-gadis yang mengejarmu pasti berbaris sepanjang 10 mil. Apa-apaan ini? Bagaimana kalimat itu? Gunakan kata kunci internet saat ini error. Tinggi, kaya, tampan, dan CEO yang berwibawa. Kami melatihnya ke arah itu. Pria baik tahu ini kan? Apa itu pria yang hangat? Tidak datang. Saya dipaksa melakukan ini. Kamu tidak bisa makan makanan Tiongkok di luar negeri, jadi kamu harus memasaknya sendiri. Ini juga berkat Tuan Shao.
Saya mengambil keuntungan darimu. Hahaha, ayo. Hahaha, ayo minum. Ayo makan buah. Oh, keterampilan memotongmu juga bagus. Shen-nan. Kemarin adalah ulang tahun bibimu. Kudengar kamu memberi hadiah. Kukira kamu lupa. Lupa. Bahkan jika aku lupa bibimu, aku tidak bisa melupakan usia dan kakekmu. Pamanku seperti ayahku. Langka sekali kamu punya bakti seperti itu. Bahkan memberiku hadiah. Ayah. Meskipun Xiongda punya konflik dengan grup Shao, tapi aku masih ingin pekerjaan tetap pekerjaan. Keluarga tetap keluarga. Bibiku sangat baik padaku. Kamu tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Kamu juga tidak mengerti. Jadi jangan ikut campur. Aku tahu apa yang terjadi di masa lalu. Ketika kakekku masih hidup, kalian berdua punya banyak konflik. Selain itu, bibiku juga seharusnya tidak terlibat. Aku marah karena bibimu sangat jahat. Dia selalu membela Lin Yongxiong. Kemudian dia berkelahi denganku untuk harta keluarga. Sekarang dia mendirikan bisnisnya sendiri dan menentangku. Shen-nan, ingat ini. Peribahasa lama itu benar-benar benar. Wanita yang sudah menikah seperti air yang tumpah. Yang paling menyebalkan adalah air yang sudah tumpah sekarang. Dia berbalik dan menyerang kuil naga kita. Jika aku tidak bertahan sekarang, Cooperito Camel, keluarga Lin itu sudah lama menelan keluarga Shao kita. Percaya atau tidak, bibiku bukan orang seperti itu. Selain itu, tapi ketika aku ingat rekamanku dihancurkan oleh seseorang, aku merasa sangat tidak senang. Kamu sakit. Kamu tahu jika kamu sakit kamu harus diobati. Benarkan. Ya, tapi aku ingat seseorang dilempar ke bahu. Aku merasa cukup baik. Oh, aku tidak tahu siapa itu hari itu. Yang pertama minum dan jatuh. Kalian berdua jatuh hari itu. Kenapa kamu tidak jatuh? Itu karena kamu. Jangan banyak bicara. Kemana kita pergi? Ayo kita adu. Demi keadilan. Mari kita lihat siapa yang bisa menyusul duluan. Cuma cewek di bus itu. Ningyu, kamu sudah sampai rumah. Tolong jemput aku di halte bus bawah. Para bajingan yang kita temui di bar kemarin, mereka mengikutiku. Cepat datang. Kenapa? Masih ingat kami nggak, Nona cantik? Kamu kenal aku. Nggak kenal. Itu hari kita adu minum sama Ningsue. Kamu yang tiba-tiba muncul bantu dia blokir minuman. Kamu lupa? Yang bisa minum. Betul. Karena kamu kita nggak selesai main waktu itu. Hari ini kamu harus selesaikan aduan untuk dia ya. Pilih satu. Kalau ganggu terus aku telepon polisi. Kamu ngapain, jangan pergi. Lepasin, hahaha. Gak perlu repot-repot telepon polisi buat urusan kecil begini. Aku sendiri cukup. Hei, kamu siapa? Mundur. Hei. Kenapa kamu nggak pergi? Kamu siapa? Hei, jangan begitu. Iya, kita bicara baik-baik. Ayo pergi. Dia yang mengalahkan kita berdua waktu itu. Ningyu, syukurlah kamu datang. Kamu baik-baik aja. Gimana kalau aku nggak ada? Kenapa sekarang jadi preman standarnya rendah banget? Gak punya kemampuan tapi berani keluar bikin onar. Semua salah Ningsue yang gak tahu diri. Main mata sama cewek lain. Nanti aku kasih tahu dia kalau kita pulang. Iya, ayo pulang. Kamu ngapain cepat cari aku sekarang?
Kalau nggak besok nggak usah kerja. Temui aku di Rose Bar. Kamu ngapain lihat-lihat? Minum anggur. Ah, Hilai. Seperti yang diharapkan, kapasitas minum berbanding lurus dengan suasana hati. Tidak benar parameter suasana hati apa yang dimaksud ini? Apakah kamu sedang dalam suasana hati yang baik? Masih dalam suasana hati Hei, yang buruk? keduanya. Ini adalah suasana hati yang baik. Metabolisme tubuh cepat. Jadi tidak peduli berapa banyak kamu minum, kamu tidak akan mabuk. Ini adalah suasana hati yang buruk. Persepsi tubuh yang buruk. Saya langsung mabuk begitu minum. Mengapa kamu mencubit saya? Sakit? Tidak. Tidak apa-apa asalkan tidak sakit. Mengapa? Mari kembali ke topik. Suasana hati ini sangat buruk sampai saya mabuk. Ini adalah suasana hati yang baik. Bisa membuat orang minum 1000 gelas tanpa mabuk Ling Xiao. Maka saya akan membunuhmu. Bagaimana kalau kamu harus percaya diri? Sialan kamu, hahaha. Hei, mengapa kamu? Mengapa kamu ada di mana-mana? Hei, kamu sendirian. Ayo datang dan minum. Oh tidak perlu repot. Halo. Apakah kita sudah melihat si cantik? Oh hei, apa yang kamu lakukan? Apakah dia sudah ke toko 4S kita? Yupes. Kamu lepaskan dan lihat ke belakang. Hei saudara, datang dan minum. Oke, lepaskan. Ayo, hei, hei, hei. Ah, ayo, saya akan minum denganmu. Hidup denganmu selama ini. Mengapa saya belum pernah mendengar kamu bilang punya saudara? Kamu tidak mengerti ini. Saya tidak minum. Saya tidak kenal siapapun. Minum ini. Semua orang adalah saudara. Oh ya, mari mabuk malam ini. Bir ini membosankan seperti wanita. Minta pelayan untuk membuka sebotol whisky. Jangan minum, pergi. Ini satu-satunya cara. Hei, tunggu. Potong. Bagus. Bir dan whisky. Hei bro, boleh minum seperti ini. Apa yang salah denganmu? Minuman apa ini? Aku belum pernah melihat kalian berdua berhenti main-main. Mr. Gao, masih belum terlambat untuk memohon ampun. Siapa yang akan rebah nanti? Hei, jangan minum, jangan minum. Bagaimana kalau kita main suit? Ah, main shoot. Bukannya main shoot itu menindas dia. Jangan bicara omong kosong. Kamu kalah. Kamu mabuk, aku tidak bisa menggendongmu. Biarkan tinju bunga datang. Temanku meminumnya sampai jatuh. Minum sampai jatuh, minum sampai jatuh. Dan kamu pikir ini tidak cukup kacau ya? 20 ini semua ulah sendiri. Kamu tahu apa? 15 ini tentang harga diri seorang pria. Kamu mengerti harga diri.
15 ayo minum. Kenapa? Aku ada rapat besok. Berhenti minum. Fan. Ini antara aku dan dia. Minum dan tuang. Hei. Hei, duduk. Duduk, aduh. Zhang Dong ah. Kenapa kamu selalu membuatku melakukan pekerjaan melelahkan seperti ini? Berapa berat badanmu? Apa yang salah denganmu kalau tidak mau muntah? Kenapa kamu bilang begitu? Aku hidup seperti ini setiap hari. Hem. Sekarang, aku merasa seperti seorang aktor. Setiap hari, mengulangi sebuah peran. Kapan aku bisa menyingkirkannya? Hidup seperti ini. Yah. Kurasa selama Tuan Zhao punya keyakinan, sooner or later kamu akan bebas dari belenggu. Lagi pula Tuan Zhao, bukankah hidupmu baik-baik saja? Apa yang baik? Mana yang baik? Bukankah ini yang diinginkan semua orang? Kamu tidak akan mengerti. Taksi. Ayo Tuan Zhao, pulang dan pergi. Hei. Jangan pergi, hati-hati. Zhao Zenan, jangan pergi Zhao Zenan. Minum. Ling Xiao. Kamu punya hal yang sama yang kamu suka sebelumnya. Aku akan selalu membiarkanmu pergi. Itu karena aku kakakmu merasa kasihan padamu. Tapi cinta adalah hal seumur hidup. Jadi aku benar-benar tidak bisa memberikannya lagi padamu. Jangan salahkan aku karena kejam. Ayah. Ah. Halo, selamat datang. Sebuah cangkir latte dengan sedikit gula. Apalagi yang kamu mau? Berapa? 30. Kasih.
Hei tuan kopi Anda. Tuan-tuan. Bos. Berapa harga boneka ini? Boneka ini tidak dijual. Mengapa tidak dijual padahal sudah dipajang? Boneka itu milikku. Aku akan menjualnya jika aku senang. Tidak akan menjualnya jika aku tidak senang. Cari di tempat lain. Aku punya teman. Dia sangat suka boneka ini. Bisakah kamu menjualnya padaku? Kakak. Jangan buang waktumu. Lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Bos, aku lihat kamu membuat banyak boneka. Jual saja itu padaku. Paling buruk aku bisa membuat yang lain. Sudah kubilang. Sudah kukatakan aku tidak akan menjualnya. Jangan buang waktumu di sini. Aku tidak tahu kenapa kamu marah sekali, tapi percayalah padaku. Aku benar-benar ingin mendapatkannya. Jika boneka ini punya nyawa, aku akan memberikan apapun untuk mendapatkannya. Aku tidak akan menjual boneka ini. Kamu sebaiknya pergi sekarang. Bagaimana kamu bisa masuk ke toilet wanita? Aku yang seharusnya bertanya padamu. Hei, keluar sekarang. Aku akan memanggil seseorang. Apa yang kamu lakukan? Keluar sekarang. Mr. Zhao. Aku akan pergi sekarang karena tidak ada yang bisa dilakukan. Keluar ya. Tunggu sebentar. Menurut pesanan pembelian ini, setelah membeli kirim ke alamat di atas. Ini. Kamu akan tahu saat sampai di sana. Dah sayang.
Mr. Chen. Semua orang sudah pulang kerja. Kenapa kamu tidak pergi? Masih ada beberapa urusan yang belum selesai. Apakah ada yang bisa aku lakukan besok? Pulang dan istirahatlah lebih awal. Aku akan baik-baik saja sebentar lagi. Baiklah. Kalau tidak, aku akan menunggumu. Mari kita makan bersama. Tidak perlu, Mr. Chen. Ada APA? Aku ada janji. Aku ada janji. Aku tidak akan mengganggu Mr. Chen lagi. Oh, karena si cantik ada janji. Maka aku tidak akan mengganggumu lagi dan aku akan pergi dulu. Halo, kamu lagi. Kenapa kamu mengikutiku? Bos, bisakah aku membayar lebih untuk boneka itu? Berapa kali aku sudah bilang ini? Jika kamu bilang tidak akan menjualnya, maka jangan Bos, jual. tolong pertimbangkan ketulusanku. Cuma buat syarat aja. Bos, aku suka banget sama cewek ini. Dia datang ke kamu setiap hari. Lihat boneka di jendela itu. Waktu dia masih kecil, ibunya bikin satu buat dia. Sejak itu dia jadi terobsesi sama boneka ini. Dia punya perasaan khusus buat boneka kayak gini. Dia pengen banget punya boneka ini sebagai teman. Aku pengen banget ngabulin keinginannya. Kamu gak punya cewek yang kamu suka? Bisa gak kamu pertimbangkan lagi? Kamu beneran pengen boneka itu? Iya, aku beneran pengen boneka ini. Buat yang tercinta. Besok jam 2 siang. Temuin aku di sini. Makasih, aku akan hubungi kamu besok pagi. Xiao Sue, kenapa nggak kamu anterin aku pulang nanti? Gimana? Iya pasti.